Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sampai kita semua bertemu di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Hadis yang berbunyi, tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah, kerap diangkat oleh para mubalik dari berbagai momentum ceramah, seperti kultum Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya, Mutia Utami, akan menjelaskan kedudukan tentang hadis tersebut dan penjelasannya serta pengertiannya. Orang berpuasa karena pahala yang luar biasa sampai-sampai dikatakan laumuhu ibadah. Tidak orang berpuasa itu ibadah. Tidur orang berpuasa itu bagaimana? Bukan tidur satu hari penuh dia ibadah. Bukan tidur yang contohnya orang tidur dari pagi sampai buka. Maksud dari orang tidur beribadah, dia habis baca Al-Quran lalu capek hendak tidur. Saat dia tidur dihitung ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin orang yang hobi ibadah tadi karena mungkin dia capek dalam beribadah dan ingin melepaskan capeknya dengan cara tidur. Dengan tujuan dia tidak berbuat maksiat, dia tidak mengumpat orang lain. Hadis ini tidak dipahami secara harfiah begitu saja. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan hadis ini secara singkat. Tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah, diamnya lain riwayat nafasnya, seperti kedudukan tasbih, amalah berlipat ganda karena sebuah kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, doanya diterima, dan dosa kecilnya diampuni selagi orang yang berpuasa menjauhi dosa besar. Lalu, bagaimana kita memahami tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah? Kita harus memahami bahwa puasa adalah ibadah yang istimewa. Jadi, pengertian puasa merupakan ibadah yang berisi tuntutan untuk menjauhi hal yang membatalkan puasa dan larangan agama. Puasa berbeda dengan ibadah lain, seperti sholat, zakat, dan haji. Orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak dituntut untuk melakukan sesuatu sebagaimana ibadah lain dari ibadah sholat, zakat, ataupun haji yang mengandung gerakan aktif. Ibadah puasa tidak menuntut gerakan aktif, tetapi justru gerakan pengendalian. Orang yang sholat, zakat, dan haji tidak dapat melakukannya sekaligus dengan aktivitas lain. Adapun orang yang melaksanakan ibadah puasa dapat melaksanakannya sekaligus dengan aktivitas lain, karena memang tidak ada tuntutan untuk gerakan aktif ibadah pada puasa. Dengan demikian, aktivitas apapun termasuk tidur pada bulan suci Ramadan di siang hari dilakukan dalam kondisi ibadah, karena memang tidak ada larangan aktivitas dalam ibadah puasa termasuk tidur. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah puasa dapat melaksanakannya sekaligus beraktivitas lain, termasuk sambil tidur. Mengapa alasannya? Karena memang tidak ada tuntutan untuk gerakan aktif ibadah pada puasa. Dengan demikian, aktivitas apapun termasuk tidur pada siang hari Ramadan dilakukan dalam kondisi ibadah, karena memang tidak ada larangan aktivitas dalam ibadah puasa termasuk tidur. Nah, dari sini kita dapat menemukan perbedaan cukup mencolok antara ibadah puasa dan ibadah lainnya, yaitu sholat, zakat, dan haji. Keistimewaan ibadah puasa ini memungkinkan kita untuk tetap beraktivitas seperti pada bulan lainnya. Puasa tidak menyarankan kita untuk mengurangi aktivitas dan produktivitas kita. Selagi kita berpuasa, aktivitas dan produktivitas apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang dipahami, dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya.